Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ini pelajaran Ibu ya? Iya, Bu. Sebelum memasuki pelajaran, tolong dirapihkan tempat duduknya. Baik, Ibu absen ya. Cindy, Hadir. Ime, Hadir. Aruf, Hadir, Bu. Fadila. Hadir, Bu. Yang nggak masuk hari ini siapa? Siap. Kenapa tuh? Hadir, Bu. Oke. Baik, sebelumnya apakah ada yang tahu hari ini kita mau membahas materi tentang apa? Belum, Bu. Baik, sekarang kita memasuki akidah akhlak, yaitu akhlak tercela. Next. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, adapun tujuan pembelajaran. Yang pertama itu ada pengertian, ciri-ciri, bahaya, dan cara menghindarinya. Next. Pengertian akhlak tercela. Akhlak tercela disebut juga akhlakul mazmumah, yaitu sikap dan tingkah laku yang buruk terhadap Allah, sesama manusia, dan makhluk lain serta lingkungan. Nah, akhlak tercela ini tidak patut kita contoh. Nah, adapun akhlak tercela yaitu ada 4 bagian. Yang pertama ada sifat licik, yang kedua sifat tamak, yang ketiga ada sifat zalim, dan yang keempat ada diskriminasi. Next. Nah, selanjutnya yaitu pengertian sifat licik. Tolong dibacakan Nur Fadila Putri. Pengertian sifat licik. Licik merupakan pikiran banyak, akal buruk kepada orang lain, mahir menipu orang lain, selalu berlaku curang kepada orang lain. Sikap ini termasuk sikap tercela yang selalu menuruti hawa nafsu buruk demi tujuan pribadinya. Ciri-ciri orang licik yang pertama yaitu suka melihat orang lain menderita dan tidak suka melihat orang lain bahagia. Yang kedua, bahagia melihat orang lain menderita. Dan yang ketiga, berpikir untuk mencelakakan orang lain. Baik, terima kasih Saudari Nur Fadila. Baik, di sini yaitu sifat licik apa aja sih? Sifat licik itu meliputi seperti orang yang yang licik, terus suka menipu. Terus adapun ciri-ciri orang licik yang pertama itu dia sangat bahagia ketika melihat orang lain menderita. Terus yang kedua, bahagia melihat orang lain menderita itu kayak seseorang mempunyai teman, melihat temannya mendapat kayak musibah, maka dia akan terlihat bahagia. Terus yang ketiga, berpikir untuk mencelakakan orang lain. Orang yang seperti ini pikirannya itu selalu negatif. Next. Arum, tolong dibacakan. Bahayanya sifat licik. 1. Licik membuat seseorang menjadi serakah. Orang yang licik nafsunya tidak pernah ada ujungnya. 2. Orang yang licik inginnya menjadi nomor 1, tidak peduli dengan kemampuannya yang tidak seberapa. Lanjut tuh. Ya. Menghindari sifat licik. Yang pertama, selalu merasa diawasi Allah sehingga tidak berani berbuat licik. 2. Menjaga hubungan baik kepada teman dan sahabat terdekat. 3. Selalu berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat licik. Nah, adapun bahayanya sifat licik yaitu licik membuat seseorang menjadi serakah. Orang yang licik nafsunya tidak pernah ada ujungnya. Apa yang dimaksud dengan itu? Seperti orang yang haus dan meminum air laut, yang hausnya itu tidak akan reda ya, selalu haus. Orang yang licik ingin menjadi nomor 1 dan tidak peduli dengan kemampuannya tidak seberapa. Dia selalu mau di nomor 1 kan. Next. Pengertian sifat tamak yaitu bisa dibacakan Saudari Cindy. Pengertian sifat tamak secara bahasa berasal dari bahasa Arab kata ma'u, artinya sikap tidak pernah merasa cukup terhadap sesuatu dan ingin sesuatu hal tanpa memperhatikan perasaan orang
lain. Menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia atau harta terlalu berlebihan tanpa memperdulikan hukum haram halal demi mendapatkannya. Ciri-ciri orang tamak: yang pertama, terlalu mencintai hartanya; yang kedua, selalu mengharap pemberian orang lain; dan yang ketiga, mudah bersifat bakhil, kikir, dan pelit terhadap harta yang dimilikinya. Nah, orang tamak ini adalah orang yang serakah akan hartanya, dan dia takut kehilangan ataupun takut berkurang, terlalu mencintai hartanya. Terus yang kedua itu selalu mengharap pemberian orang lain, dan dia selalu mengharapkan orang lain itu ngasih ke dia, tapi dia tidak mau mengasih lagi ke orang itu. Mudah bersifat bakhil, pelit, kikir, dan terhadap harta yang dimilikinya. Next. Adapun di sini bahayanya sifat tamak. Sifat tamak akan membutakan orang sehingga menghalalkan segala cara dalam meraih tujuannya, yaitu seperti kayak maling ya. Sifat tamak akan menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara menghindari sifat tamak: yang pertama, mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah berikan. Yang kedua, membiasakan diri dengan sifat ikhlas dan merendah diri. Next. Pengertian sifat zalim dari Ime. Menurut pengertian sifat zalim, menurut ajaran Islam adalah meletakkan sesuatu hal tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan ketetapan Allah. Zalim adalah perbuatan dosa yang harus ditinggalkan, karena tindak aniaya akan merusak kehidupan diri sendiri, keluarga, teman, sahabat, dan masyarakat. Nah, jadi sifat zalim ini dapat mengakibatkan itu ya, fatal ya, karena bisa merusak dari diri sendiri, keluarga, teman, sahabat, dan masyarakat. Nah, adapun ciri-ciri orang zalim. Orang zalim hidupnya melukai hak-hak orang lain dan juga hak Allah atas makhluknya. Orang yang zalim suka berbuat tercela, suka ingkar dalam kebenaran, dan suka berpaling atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan suka melakukan perbuatan tercela seperti menghina orang lain, memfitnah, dusta, khianat, dan lain sebagainya. Next. Bahayanya sifat zalim. Yang pertama itu merusak kesehatan mental, baik bagi pelaku maupun korban. Sifat zalim dapat mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, kecemasan, dan depresi. Nah, sifat zalim ini bahaya banget ya bagi diri kita. Menghindari sifat zalim. Yang pertama, tidak mudah marah ketika diberikan kritik dan saran. Yang kedua itu selalu bersikap rendah hati. Dan yang ketiga, menerima masukan yang membangun dari diri pribadi menjadi lebih baik. Next. Saudari Arum, salam bacaan. Pengertian sifat diskriminasi. Diskriminasi diartikan sebagai perbedaan perlakuan kepada sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan lain 11 bagiannya. Perlakuan seseorang yang selalu membedakan orang lain berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, golongan, status sosial, dan hal-hal lain sehingga dapat menimbulkan permusuhan. Bahaya diskriminasi. 1. Dalam kehidupan sehari-hari, sifat diskriminasi dapat merugikan orang lain. Cara menghindari diskriminasi ditinjau dari segi apapun. Sikap diskriminasi ini tentu tidak bisa dibenarkan, terlebih lagi ditinjau dari kacamata Islam. Islam merupakan agama yang universal dan menjadi rahmat bagi seluruh manusia tanpa membedakan jenis kulit, suku, marga, golongan, dan lain sebagainya. Nah, dari pembelajaran sifat diskriminasi ini kita tidak patut untuk kita kayak membeda-bedakan.
dengan baik pasti paham akan jawabannya. Ibu bagi dua ya. Baik, tugasnya apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Boleh dibacakan yang nomor 1 siapa? Saya, Bu. Ya. Apa pengertian sifat buruk, tamak, zalim, dan diskriminasi ya, Bu? Yang pertama yaitu sifat buruk. Sifat buruk merujuk pada karakter atau perilaku yang dianggap tidak baik, tidak sesuai dengan norma-norma moral atau sosial yang berlaku. Ini bisa mencakup sebagai macam perilaku seperti kebohongan, kecurangan, kekerasan, atau ketidakpedulian terhadap kebutuhan orang lain. Dan yang kedua, sifat tamak yaitu keinginan yang berlebihan dan tidak terkendali terhadap harta atau kekayaan. Ketiga yaitu zalim. Zalim merujuk pada tindakan atau perilaku yang tidak adil, kejam, atau menghancurkan. Orang yang melakukan kezaliman seringkali menggunakan kekuatan atau kekuasaan mereka untuk merugikan orang lain atau mengabaikan hak dan kebutuhan orang lain demi keuntungan pribadi mereka sendiri. Dan yang keempat, diskriminasi. Diskriminasi terjadi ketika seorang atau kelompok orang diberi perlakuan yang tidak adil atau diabaikan berdasarkan karakteristik tertentu seperti ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual atau disabilitas. Ini bisa terjadi dalam berbagai konteks termasuk pendidikan, pekerjaan, atau layanan publik dan merupakan bentuk ketidakadilan yang serius. Baik, terima kasih saudara Fadila. Selanjutnya, Saya, Bu. terima kasih ya. Ibu ya. Ada berapa Pak ahli percuma itu? Ahli percuma itu ada 4, Bu. Ya. Yang pertama licik, mustamak, zalim, dan diskriminasi. Baik, terima kasih atas persiapannya. Bu. Ada yang selanjutnya? Bagaimana cara menghindari perbuatan buruk tamak, zalim, dan diskriminasi? Dalam menghindari sifat tamak itu yang pertama mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, yang kedua membiasakan diri dengan sifat ikhlas dan rendah hati, dan rendah diri, yang ketiga membiasakan hidup sederhana, hemat, qanaah, dan zuhud, yang keempat meminta pertolongan kepada Allah agar dijauhkan dari sifat serakah. Dan untuk menghindari sifat zalim, yang pertama tidak mudah marah ketika diberikan kritik dan saran, selalu bersikap rendah hati, tidak sombong terhadap apapun. Dan yang ketiga menerima masukan yang membangun diri pribadi menjadi lebih baik lagi. Dan untuk menghindari dari sifat diskriminasi, yaitu ditinjau dari segi apapun, sikap diskriminatif ini tentu tidak bisa dibenarkan. Terlebih lagi ditinjau dari kacamata Islam. Islam merupakan agama yang universal dan menjadi rahmat bagi seluruh manusia tanpa membedakan jenis kulit, suku, marga, golongan, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih saudara Siti. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, bagaimana cara menghindari sifat tamak? Yaitu ada beberapa, mungkin di sini saya ngambil 4. Yang pertama itu introspeksi diri, di mana penting untuk secara teratur melakukan introspeksi diri, memeriksa motif dan perilaku kita sendiri. Yang kedua ada pendidikan dan kesadaran, di mana kita harus meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang nilai-nilai moral, etika, dan hak asasi manusia yang dapat membantu mengurangi kecenderungan untuk melakukan perbuatan buruk dan diskriminatif. Yang ketiga ada latihan empati. Mengembangkan empati terhadap orang lain dapat membantu kita memahami perspektif dan pengalaman mereka. Dengan memahami orang lain, kita cenderung lebih berhati-hati dalam tindakan dan perkataan kita. Yang keempat ada berpikir sebelum bertindak. Sebelum melakukan tindakan atau membuat keputusan, penting untuk berhenti sejenak dan memikirkan konsekuensi dari tindakan tersebut. Bertanya pada diri sendiri apakah tindakan tersebut adil atau enggak, baik atau enggak, dan sesuai dengan
Langsung. Selanjutnya ibu mau mengasih tugas kelompok ya, dibagi 2. Sudah atau belum? Bentar Bu. Baik. Langsung aja Samson, ayo. Baik. Kelompok 2 dulu ya Bu. Baik. Ciri-ciri orang yang tamak. Ciri-ciri orang tamak itu yang pertama suka melihat orang lain menderita dan tidak suka melihat orang lain bahagia. Yang kedua bahagia melihat orang lain menderita dan yang ketiga berpikir untuk mencerahkan orang lain. Baik, terima kasih. Beri ongkos dulu untuk Cindy. Selanjutnya yang kelompok 2, kelompok 1. Baca dulu Pak. Soalnya itu kan bahaya licik dan cara menghindarinya. Nah, bahaya licik. Bahayanya sifat licik itu licik membuat seseorang menjadi salah. Orang yang licik nafsunya tidak pernah ada ujungnya. Orang yang licik ingin menjadi nomor 1, tidak peduli dengan kemampuannya yang tidak seberapa. Cara menghindari sifat licik, selalu merasa diawasi Allah sehingga tidak berani berbuat licik, menjaga hubungan baik kepada teman dan sahabat terdekat, selalu berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sifat licik. Baik, terima kasih saudari Ara beri ongkos. Baik, pelajaran untuk siang hari ini apakah pada paham semuanya? Paham, Bu. Baik, jika paham, di sini Ibu ingin menyimpulkan memahami akhlak tercela memungkinkan seseorang untuk mengembangkan pengetahuan emosional terhadap perilaku negatif orang lain. Ini membantu untuk tidak terlibat dalam konflik yang tidak perlu dan menjaga kesehatan mentalnya.